极其隐秘且安全的居所，一颗都抢不到。凭你们两个废物！燕天灵国引来了妖兽，这家伙要是连这种渣渣都打不过，这小子竟然能突破了武师力反掌！是他！陈天，杀了你！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 51 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh Chen Tian kepada Mei Lin. Mei Lin pun tampak memeluk Chen Tian sembari bertanya syarat apa yang harus dia lakukan agar Chen Tian mau membawanya keluar dari dalam dunia misteri. Pelukan yang dilakukan oleh Mei Lin tentu saja membuat Liu Yan sangat kesal. Sementara di saat yang sama, Chen Tian langsung memberikan syarat kepada Mei Lin untuk tidak menyerang orang sembarangan ketika dia sudah keluar dari dunia misteri. Selama 3 tahun, Mei Lin juga harus menandatangani kontrak untuk melindungi Chen Tian sepenuhnya. Jika sudah lepas 3 tahun, maka perjanjian tersebut otomatis akan gugur. Selama kamu bisa memberiku ketenangan, maka aku tidak keberatan selama 3 tahun penuh melindungimu, ucap Mei Lin sembari memeluk King Chen Tian. Chen Tian juga akan mempersiapkan tempat tinggal yang aman dan nyaman ketika Mei Lin sudah pergi meninggalkan dunia misteri. 海须姐姐，极其隐秘且安全的居所。 Karena masih punya waktu selama beberapa hari, maka Mei Lin berencana mengajak Chen Tian dan Liu Yan pergi ke sebuah tempat agar mereka berdua bisa berlatih. Ternyata Mei Lin membawa mereka semua pergi ke kolam spiritual. Banyaknya energi spiritual yang terkandung di dalam kolam dikarenakan tempat ini tidak jauh dari pohon spiritual yang diincar oleh murid-murid dari klan langit. Kolam spiritual juga mempunyai energi 3 kali lipat lebih banyak ketimbang di luar. Jadi jika Chen Tian dan Liu Yan berlatih di kolam ini tentu sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Tanpa berlama-lama, Chen Tian dan Liu Yan langsung nyemplung ke dalam kolam agar mereka berdua bisa berlatih dengan fokus. Sementara itu di luar, buah spiritual terlihat sudah matang dan tentu saja buah ini akan menjadi rebutan dari murid-murid dari klan langit. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Liu Sang yang juga menginginkan buah spiritual. Di saat yang sama Evian dan Ti Xiong masih berusaha mendapatkan buah spiritual. Mereka juga berniat mengambil 3 buah spiritual karena sampai saat ini Chen Tian belum menunjukkan batang hidungnya. Tapi sayangnya mereka berdua mendapatkan hadangan dari anak buah Chu Yunfei. Anak buah Chu Yunfei juga berkata kalau Chen Tian pasti sudah mati karena dia menerobos formasi kuno di dalam hutan. Karena Evian dan Ti Xiong masih berkeras untuk mendapatkan buah spiritual, maka Chu Yunfei langsung turun tangan untuk menghadang mereka berdua. Tiba-tiba saja Feng Hao menghadang Chu Yunfei karena dia juga ingin mendapatkan buah spiritual. 一颗都抢不到。凭你们两个废物！燕天灵国引来了妖兽。 Feng Hao juga langsung pergi karena dia paham buah spiritual di tempat ini akan memancing para binatang monster. Chu Yunfei yang merasa emosi karena udah keduluan oleh Feng Hao melampiaskan emosinya kepada Evian dan juga Ti Xiong. Cukup beruntung di sini ada seekor binatang monster yang menghalau serangan susulan dari Chu Yunfei. Ternyata binatang monster ini merupakan binatang yang dibawa oleh Chen Tian berkat bantuan dari Xiao Mo. 都怪你们两个爱耍爱脚的混蛋！
Kemunculan Chen Tian tentu saja membuat Chu Yunfei sangat kaget. Dia sama sekali tidak menyangka Chen Tian berhasil selamat dari formasi kuno. Di saat yang sama dengan cepat Chen Tian langsung mengambil beberapa buah spiritual untuk teman-temannya. Bang MC juga tampak memberikan pil obat kepada Evian dan Ti Xiong yang terluka akibat serangan dari Chu Yunfei. Sementara itu, Yu Wuxin dan rekannya juga datang ke pohon buah spiritual. Tapi mereka berdua juga sudah terlambat karena beberapa buah spiritual yang tersisa sudah diambil oleh King Chen Tian. Alih-alih meladeni Yu Wuxin dan rekannya, Chen Tian malah tampak marah kepada Chu Yunfei. Momen ini pun membuat Yu Wuxin segera menghindar karena dia paham pasti akan ada pertarungan antara Chen Tian melawan Chu Yunfei. Dari arah lain, Xiao Mo meminta binatang monster untuk tidak mengganggu pertarungan antara Chen Tian melawan Chu Yunfei. Baru saja memulai pertarungan, Chen Tian langsung mengeluarkan pukulan segel Raja Binatang untuk menyerang Chu Yunfei. Penggunaan segel Raja Binatang tentu saja membuat Hu Ye menyadari kalau orang kuat yang menyerangnya beberapa waktu yang lalu adalah Chen Tian. Akan tetapi di sini Yu Wuxin meminta Hu Ye untuk tidak berbuat gegabah karena sebaiknya mereka mengawasi pertarungan terlebih dahulu. Benar saja segel serangan Raja Binatang berhasil memukul Chu Yunfei hingga membuatnya terluka. Kondisi ini pun membuat Chu Yunfei bertanya-tanya kenapa Chen Tian bisa melakukan perlawanan kepadanya. Bahkan Chen Tian tidak menggunakan pedang sama sekali. Chen Tian menyebutkan kalau Chu Yunfei sudah tidak layak menjadi lawannya. Bang MC juga tampak mengeluarkan teknik tinju Qilin untuk sekali lagi membuat Chu Yunfei merasakan kekuatan luar biasa. Mendapatkan beberapa gempuran dari Chen Tian membuat Chu Yunfei tidak berdaya. Situasi ini membuat Chen Tian berkata kalau orang yang tidak tahan terhadap pukulan merupakan orang yang pecundang. Karena sudah tidak bisa menggunakan kekuatan biasa, maka Chu Yunfei kembali berubah mode menjadi binatang buas untuk mencoba mengalahkan Bang MC kita. Momen ini tentu saja membuat para binatang monster ingin melakukan serangan kepada Chu Yunfei, tapi mereka semua langsung terdiam setelah Xiao Mo tidak mengizinkan untuk ikut campur. Xiao Mo masih sangat yakin kalau Chen Tian bisa mengalahkan Chu Yunfei dengan tangannya sendiri. Berubah modenya Chu Yunfei tentu saja membuat ranahnya semakin meningkat. Akan tetapi Yu Wuxin menganggap kalau kekuatan Chu Yunfei bukanlah kekuatan aslinya karena dia hanya menyatu dengan kekuatan iblis. Sementara itu Tuan Jian meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena dia menganggap Chu Yunfei pasti sudah mendapatkan kesempatan di dalam dunia misteri yang membuat dia semakin kuat. Dengan penuh percaya diri sambil melakukan serangan, Chu Yunfei meminta Chen Tian untuk mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Chu Yunfei cukup percaya diri kemampuannya sekarang pasti bisa mengalahkan Martial Spirit ke-8 milik Bang MC kita. Sesuai permintaan dari Chu Yunfei, Chen Tian pun langsung mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Terlihat kekuatan roh dari Chu Yunfei langsung terserap oleh Martial Spirit ke-8 milik King Chen Tian. Kesempatan ini juga langsung digunakan oleh Chen Tian untuk melakukan serangan pedang guna mengakhiri perlawanan dari Chu Yunfei. Sementara itu dari arah atas, Liu Shang sangat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Tian. Dia sangat berharap di masa depan bisa bertarung melawan Chen Tian di kota kekaisaran.
Pada akhirnya Chen Tian memberikan ampunan dan tidak membunuh Chu Yunfei hari ini. Akan tetapi Chu Yunfei malah tertawa sembari berkata kalau Chen Tian adalah orang yang pengecut karena tidak berani untuk membunuhnya. Benar saja, hal bodoh malah dilakukan oleh Chu Yunfei dengan berusaha menyerang Chen Tian. Siapa yang menyangka kalau momen ini adalah momen yang ditunggu oleh Chen Tian untuk melakukan serangan terakhir guna membunuh Chu Yunfei. Di satu sisi, Yu Wuxin juga menyadari kalau Chen Tian di awal sengaja tidak membunuh Chu Yunfei karena Chen Tian paham kalau Chu Yunfei pasti akan kembali melakukan provokasi. Ketika Chu Yunfei sudah melakukan provokasi, di saat itulah waktu yang tepat bagi Chen Tian untuk melakukan serangan terakhir. Terbunuhnya Chu Yunfei ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.